Pemerintah Kabupaten Dairi melakukan kick-off Semesta Dairi Memanggil. Program ini dirancang untuk penguat destinasi wisata dan kebudayaan sebagai upaya memperkenalkan Dairi di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan ini merupakan tahap awal untuk membuka rangkaian acara dengan tujuan dapat memberi waktu dan materi yang menarik untuk mengajak berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat banyak keindahan alam dan budaya Dairi. Tujuan kegiatan ini mempromosikan Dairi sebagai sebuah lokasi istimewa di Indonesia dengan berbagai keindahan dan kekayaan alamnya yang masih belum dikenal banyak orang, baik nasional maupun luar negeri. Mengajak masyarakat Indonesia dari daerah lain dan warga negara dunia untuk melihat dan mengalami langsung seluruh keindahan alam yang ada di Dairi, menikmati berbagai cita rasa kuliner khas, mendengarkan literasi khas Dairi yang disajikan secara tulisan, tarian, nyanyian, dan drama. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, saksikan hanya di Speak After Lunch. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Dewi Kumala selama 30 menit ke depan. Saya akan menemani Anda di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Speak After Lunch. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Dairi menggelar acara bernama Semesta Dairi Memanggil, di mana tahap awal untuk membuka rangkaian acara ini dengan tujuan untuk mengenalkan Dairi dengan berbagai kekayaan alam, mulai dari budaya dan juga masyarakatnya. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, saat ini sudah hadir di Studio A-News bersama saya Bupati Kabupaten Dairi, Bapak Edi Keleng AT Bruto. Selamat siang Bapak Edi Bruto, apa kabar? Selamat siang. Iya, sehat selalu ya Pak ya? Oke, sebelumnya selamat sudah berhasil menyelenggarakan Semesta Dairi Memanggil bulan Juni lalu ya Pak ya. Dan ini dengar-dengar masih akan terus lanjut sampai dengan akhir tahun. Mungkin boleh dijelaskan Pak, seperti apa makna dan juga mungkin tujuan dilakukan Semesta Dairi Memanggil tahun 2021 ini Pak? Sederhana sekali, kita ingin memanggil perhatian masyarakat Dairi yang ada di mana-mana terhadap kampung halamannya. Kita sebut Semesta karena kita juga ingin memanggil bukan saja masyarakat Dairi, tapi siapa saja, termasuk saudara-saudara kita yang ada di seluruh dunia. Dengan acara ini kita berharap perhatian datang dan bahkan berkunjung untuk melihat betapa indahnya Kabupaten Dairi, betapa beragamnya budayanya, dan berapa unik dari Kabupaten Dairi itu. Kemudian tujuan diselenggarakan event ini seperti apa nih Pak? Kita ingin agar setelah COVID-19 ini lebih banyak mulai datang para wisatawan Nusantara untuk datang. Pertama tentu adalah warga-warga Dairi yang ada di seluruh Indonesia untuk kembali datang dan tertarik untuk pulang kampung. Kita ada waktu nanti Desember, waktunya untuk kembali pulang kampung. Jadi kita ingatkan, kita panggil untuk balik dan kembali ke kampung menikmati luar biasanya Kabupaten Dairi, Danau Toba, dan berbagai budaya yang ada di kita. Wah, ini nampaknya menarik sekali. Kalau boleh tahu Pak, rangkaian acara ini sampai kapan dan siapa saja Pak mungkin yang dilibatkan untuk event perhelatan besar di daerah Dairi ini Pak? Pertama-tama kita sudah kick off dan yang pertama kita adakan adalah kita berusaha agar panggilan ini ditulis dari banyak versi dan banyak cara. Maka kita lakukan workshop untuk mengajak anak-anak dan warga Dairi untuk menulis tentang Dairi Memanggil ini. Workshop sudah kita lakukan dan masyarakat sangat antusias. Itu sudah terjadi, kita tunggu publikasinya. Lalu kemudian kita juga mengajak para volunteer yang datang dari seluruh dunia untuk juga memberi perhatian kepada Dairi melalui konservasi hihan. Hihan adalah ikan tradisional Batak yang nilai budayanya sangat tinggi, tetapi sayang populasinya sudah berkurang. Jadi kita ingin melestarikan hihan itu dan kita undang para volunteer dari luar negeri. Kemarin sudah datang dan sudah kita mulai, akan terus bergulir. Selanjutnya kita akan adakan ulang tahun pada saat hari ulang tahun Kabupaten Dairi nanti, dan acara ditutup dengan Toba Writers. Jadi kita ingin mengundang para penulis dari berbagai tempat untuk datang dan tinggal beberapa waktu, 1-2 bulan di Kabupaten Dairi, berinteraksi dengan masyarakat Dairi, lalu menuliskan tentang pengalamannya di Dairi.
Oke, nampaknya ini paket lengkap ya Pak. Yang pertama adalah tadi dari sisi melestarikan kearifan lokal apa saja yang ada di Kabupaten Dairi. Kemudian yang kedua adalah melalui promosi wisata dari menulis ya Pak ya, Yes. mengundang jurnalis-jurnalis asing. Yes. Nah, apakah ini juga merupakan terobosan dari konsep promosi pariwisata dalam payung besar agenda G20? Mengingat tahun ini kita menjadi tuan rumah G20 Pak. Ya, kita beruntung G20 akan dilakukan tahun ini. Kita manfaatkan event itu dengan mencari celah sehingga kita bisa memperkenalkan lebih besar lagi tentang Dairi. Kita mendapat kesempatan untuk bisa mengangkat peran wanita Dairi melalui profesi mereka yang luar biasa, penenun dan juga petani kopi wanita. Tenun yang luar biasa sekarang sudah bisa dipakai seperti yang saya kenakan misalnya. Ini adalah hasil-hasil dari tenunan ibu-ibu atau kami sebut Namboru yang sangat teliti menghasilkan karya-karya tenun mereka. Kita cetak sebuah buku yang menceritakan peran-peran mereka itu, dan buku itu kita sudah bagikan kepada delegasi W20 kemarin di Danau Toba, dan kita berterima kasih chairperson dari W20 menyambutnya dengan baik, dan luar biasa. Kita tunggu G20 nanti November. Wow, ini menarik sekali karena banyak sekali cerita yang bisa diceritakan di Semesta Dairi Memanggil, dan juga kita ingin mengetahui lebih dalam lagi kira-kira seperti apa kearifan lokal yang ditonjolkan dalam event ini ya Pak ya. Perbincangan nanti akan kita lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kita mengenai Semesta Dairi Memanggil masih akan kita lanjutkan kembali, dan tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch, dan juga kita masih membahas tema kita hari ini yakni Semesta Dairi Memanggil, dan juga masih bersama dengan Bapak Bupati dari Kabupaten Dairi. Bapak tadi sempat dijelaskan mengenai kearifan lokal yang akan ditonjolkan dalam event besar ini. Kira-kira apa saja Pak yang ingin ditonjolkan Pak? Ya, yang unik dari Kabupaten Dairi adalah bahwa dia adalah tempat berkumpulnya 5 suku besar dari bangsa Batak. Satu adalah Toba, Simalungun, Karo, Papa, dan suku-suku lainnya. Nah, suku-suku subsuku ini hidup harmoni di Kabupaten Dairi. Ini yang sangat unik. Jadi kita masing-masing melakukan kegiatan budaya kita, dan itu berjalan semua di Kabupaten Dairi. Nah, dari cara makan, cara pesta, pakaian, itu ada di Kabupaten Dairi. Itu yang ingin kita tunjukkan kepada masyarakat Nusantara dan masyarakat internasional, bahwa budaya Batak itu kaya, dan Anda bisa lihat semua di Kabupaten Dairi. Wah, ini nampaknya banyak cerita ya Pak ya, karena kalau kita lihat pesta Batak aja tuh rangkaiannya udah panjang banget, dan juga ornamen baju, Yes. dan juga keseniannya juga beda. Nah, Bapak tadi sempat menyinggung mengenai workshop tulisan atau buku. Ini saya dengar-dengar dalam kegiatan Semesta Dairi Memanggil ini akan ada side event, yakni adalah workshop, diskusi, dan juga penulisan buku Travel to Dairi with Love. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak konsep utama dari penulisan buku ini Pak. Ya, yang kita rasa kurang selama ini adalah bagaimana keindahan dan luar biasanya Kabupaten Dairi itu bisa dikemas dan diceritakan kepada banyak orang. Itu yang masih kurang. Oleh karena itu, kita mengundang para penulis dari mancanegara untuk datang dan tinggal di Kabupaten Dairi 1-2 bulan. Dengan tinggal di Kabupaten Dairi, dia berinteraksi dengan masyarakat Dairi, maka kita berharap ada pertukaran budaya. Kita bisa menunjukkan bagaimana luar biasanya adat istiadat kita, lalu kita minta mereka untuk menuliskan dengan versi mereka, tentu dengan berbagai bahasa. Nah, kita harapkan ini akan tersebar ke seluruh dunia. Cerita-cerita bukan hanya datang dari kita, tapi datang dari mereka sendiri, dari pengalaman mereka berinteraksi dengan budaya kita. Tentu kita juga akan menuliskan dan belajar budaya mereka. Jadi kita juga belajar, lalu kemudian bersama-sama menuliskan semua kisah dan keistimewaan Dairi oleh orang-orang yang profesional dan dengan cinta. Ya, jadi itu yang istimewa.
Oke, nampaknya banyak yang juga ingin ditulis dalam buku ini ya. Bapak tadi juga sempat menyebutkan bahwa dalam salah satu side event dari G20 adalah dengan adanya W20, di mana ini adalah Women Empowering, yang sebagian besar ibu-ibu ini adalah petani kopi, Pak. Mungkin juga bisa diceritakan, Pak, seperti apa mungkin produk lokal UMKM, salah satunya terkenal kopi Sidikalang ya, Pak ya. Yes. Ini bisa menjadi salah satu produk unggulan dalam kegiatan ini, Pak. Ya, kopi Sidikalang sudah tersohor, sangat terkenal di mancanegara. Memang akhir-akhir ini banyak kopi-kopi yang datang dari berbagai tempat di Indonesia. Kita ingin kembali mengangkat kekuatan dari kopi Sidikalang ini. Nah, dalam konteks W20, ternyata bertahun-tahun itu ada kelompok petani ibu-ibu yang sudah mendedikasikan waktunya turun-temurun untuk mengurusin kebun kopi, lalu kemudian memetiknya, mengolahnya, sampai kemudian nanti dibeli oleh pembeli besar, dan kopi-kopi inilah yang dinikmati oleh para penikmat kopi di seluruh dunia. Yang istimewa, mereka adalah semua wanita. Ya, mereka juga harus menanggung dan mengurus keluarga, tetapi juga mereka mengurus ladang dan kebunnya dan mengolah kopi-kopi itu. Jadi kita sering lihat mereka menggunakan sarung yang sudah lecek, cucunya ada di sampingnya, yang menghibur, bernyanyi sambil mengerjakan pekerjaannya. Itu menurut kami luar biasa. Ya, terbukti bahwa wanita-wanita ini dengan ketekunannya sudah menyumbangkan ekonomi untuk masyarakatnya, sudah menyumbangkan pendapatan untuk keluarganya. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa wanita-wanita Dairi, wanita-wanita Toba itu tangguh dan mereka setara dengan laki-laki. Mereka juga bisa menghasilkan produk yang luar biasa yang kita semua nikmati di seluruh dunia. Dan kopi-kopi itu datang dari ketekunan dan keunikan dari ibu-ibu Namboru-Namboru itu. Oke, jadi dari kopi Sidikalang ini boleh saya simpulkan ada dua value ya, Pak. Yang pertama adalah women empowering, meskipun ibu-ibu ini bekerja tapi mereka juga merawat keluarga dan juga khususnya anak-anak mereka, dan juga dari multiplier effect dari ekonomi ya, Pak ya. Ini nampaknya juga ikut menggerakkan UMKM. Kalau boleh tahu, Pak, seperti apa sih, Pak, respon dari UMKM dalam acara ini, Pak? Minatnya seperti apa nih, Pak? Kita bersyukur dengan berbagai kegiatan yang juga dirangkaikan dengan acara ini, gelora masyarakat untuk melakukan kembali usaha mulai tumbuh. Sebab COVID itu bagaimanapun menghambat ekonomi kita, khususnya UMKM kita. Nah, kita bersyukur dengan kegiatan ini, dengan konsentrasi dan fokus kita, masyarakat kembali bergairah. Ya, banyak sekarang anak-anak muda kita yang sudah mulai tertarik untuk membuka warung kopi. Banyak anak-anak muda kita yang sudah menjadi barista. Jadi kalau Anda datang ke Sidikalang, sudah banyak hidangan-hidangan warung-warung kopi yang istimewa. Anda juga bisa minum jenis kopi apapun, bukan hanya di kota, tapi di Sidikalang. Ya, jadi sambutannya luar biasa. Demikian juga saya lihat dari para petani, kita berusaha untuk menambah 5.000 hektar penanaman kopi baru sampai 2024. Sekarang terakhir data kita udah lihat, kita sudah capai kira-kira 2.500 hektar, jadi kita masih ada setengah lagi. Nah, itu sesuatu yang membanggakan. Satu hal lagi, kami sepakat bahwa setiap minggu, paling nggak satu kali sehari, setiap hari Rabu, seluruh kita harus minum kopi. Oke. Iya, kebiasaan itu kita Betul ingin ya? pupuk. Setiap hari Rabu ya, Pak? Setiap hari Rabu. Oke. Termasuk kami yang kerja. Kalau weekend berarti nambah ya, Pak ya? Seminggu 3 kali ya? Nambah, betul. Okay. Sehingga kita harapkan kebiasaan minum kopi mulai kembali di Dairi. Kalau kita minum kopi lebih banyak, maka produksi kopi akan naik, maka pendapatan petani akan meningkat. Oke, dan ini dari satu jenis hasil bumi, yakni adalah kopi Sidikalang ini ternyata multiplier efeknya banyak sekali ya, Pak ya. Mungkin salah satunya tadi Bapak sempat jelaskan adalah skill dari anak muda sekarang banyak yang menjadi barista ya, Pak ya. Skill untuk keahlian meramu kopi. Ada lagi nggak, Pak, yang mungkin bisa multiplier effect yang masyarakat rasakan, Pak, dari kopi mungkin salah satunya? Yang sekarang juga menarik itu adalah kita memanfaatkan kredit usaha rakyat. Oke. Nah, kredit usaha rakyat yang didorong oleh pemerintah pusat kita manfaatkan karena kredit usaha rakyat itu memberikan bunga yang sangat ringan. Selama ini petani-petani kita menemui kesulitan untuk modal. Maka dengan KUR ini gairah untuk menanam kopi mulai muncul. Sekarang kita harapkan petani-petani muda mulai masuk ke dalam pertanian kita. Ya, dahulu bertani itu dinilai tidak gaya, tidak orang cool. Susah ya, Pak ya? Orang susah. Ya, dengan
adanya KUR, adanya perbankan, ada teknik-teknik baru bertani, maka petani-petani baru, petani-petani muda juga mulai semangat untuk menanam kopi. Itu kebiasaan yang baik. Kita juga sedang berpikir untuk mendirikan sekolah kopi. Jadi ada mata pelajaran khusus tentang pengetahuan kopi, termasuk keterampilan menanam kopi dan mengolah kopi. Oke, jadi luar biasa ya Pak ya, dari satu hasil bumi yakni adalah kopi Sidikalang ini ternyata banyak sekali yang bisa digali. Tadi Bapak cerita mau bikin sekolah kopi, kemudian juga melahirkan banyak sekali barista-barista yang notabene anak muda semua ya Pak ya. Dan juga teman-teman ini juga tertarik untuk menjadi petani, tapi tentu saja petani yang menggunakan teknologi ya Pak ya. Jadi hasil panennya menjadi berlimpah. Amin. Perbincangan kita akan lanjutkan kembali, pemirsa jangan kemana-mana. Tentu saja perbincangan kita mengenai Semesta dari Memanggil masih akan kita lanjutkan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Speak After Lunch dan juga saya masih bersama dengan Bupati Kabupaten Dairi, Bapak Edi Keleng Ate Berutu. Bapak tadi menarik sekali ya seluruh rangkaian dari kegiatan Semesta Dairi Memanggil. Tadi saya belum sempat menanyakan Pak, sebenarnya siapa sih Pak yang menginisiasi event ini Pak? Karena ini lumayan lama ya Pak ya durasinya ya Pak ya. Oke, gagasan ini datang dari beberapa orang. Tentu dinas kita punya dinas pariwisata yang bertugas untuk itu. Lalu berdiskusi dengan banyak praktisi, akhirnya dia mengkristal, didorong atau dikecut oleh sebuah yayasan. Sebuah yayasan yang didirikan menurut ceritanya khusus untuk mendorong berbagai hal baik tentang dairi, yaitu Yayasan Aur Dairi Menenggoi. Dipimpin oleh seorang wanita namanya Dimitri Atabita. Mereka lah yang banyak mendesak, lalu kemudian menawarkan gagasan-gagasan ini, lalu kemudian kita bahas dan akhirnya kita kemas menjadi satu event. Kita coba tahun ini, kalau dia memberikan dampak, mungkin kita akan pikirkan untuk kita lanjutkan tahun depan. Saya lihat ketekunan dari yayasan ini cukup baik, ya, dan kawan-kawan dan tim di pemerintah kabupaten juga merespon dengan baik, dan masyarakat juga tampaknya merespon, mungkin karena selama ini COVID-19. Kita banyak membatasi kegiatan dan kegiatan yang dilakukan kick off ini setelah COVID itu membuat gelorannya mudah dipecut gitu. Jadi kita berharap kegiatan ini bisa membuahkan hasil yang berbeda dengan hasil yang luar biasa. Wah, ini nampaknya menarik ya Pak ya, karena seluruh stakeholders juga dilibatkan, dan yang paling menarik tadi ternyata yang menginisiasi ternyata ada sentuhan women empowering-nya ya Pak ya, dan mengingat tadi Bapak juga sempat cerita mengenai kopi Sidikalang ini ternyata banyak petani-petaninya adalah dari para inang-inang ya. Nah, mungkin ada lagi Pak yang ingin diceritakan mengenai kopi Sidikalang ini Pak? Ya, mungkin banyak di antara kita yang belum pernah melihat buah kopi. Kita banyak menikmati di warung-warung kopi istimewa di kota-kota besar. Tetapi ternyata banyak dari kita yang belum pernah mengetahui bagaimana sebetulnya kopi itu diproses. Nah, jadi kita dalam program ini juga mengajak berbagai tamu termasuk media, penulis untuk menikmati proses jadinya kopi dari awal. Seperti journey gitu ya Pak ya, perjalanan ya. Ya, dari awal ditanam, lalu kemudian dia berkembang, lalu kemudian dia dipetik. Dipetik juga harus dicari yang merah-merah, dipilih satu persatu, lalu setelah dipetik dikumpulkan, dicuci, diproses, lalu jadi bean, jadi green bean, lalu kemudian dipisahkan, lalu digongseng, lalu kemudian sampai digelas dan di cupping. Jadi program itu juga kita buat dalam acara ini. Jadi ada semacam pengalaman atau adventures yang dialami oleh para undangan nanti, tamu-tamu, untuk melihat dan mengalami proses pembuatan kopi itu dari awal sampai akhir. Itu yang pertama. Para pelakunya siapa aja nih Pak? Tamu-tamu yang kita undang termasuk para volunteer dari berbagai negara yang sudah mulai mendaftar, teman-teman media, teman-teman wisatawan Nusantara. Kita akan atur agendanya sehingga pengalaman melihat
proses pembuatan kopi yang istimewa itu bisa dialami dan kita harapkan nanti ditulis. Sekali lagi ditulis, gitu ya. Yang juga menarik yang akan kita dorong itu adalah tenun. Oke. Ya, Seperti yang Bapak gunakan ya. Yes. Selain peran-peran dari wanita itu, tetapi juga yang berbeda dari tenun kita adalah kita berusaha apa yang kita lakukan itu ramah terhadap lingkungan. Jadi pewarna dari tenun ini itu datang dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Silalai Sabungan. Jadi warna kuning misalnya datang dari kunyit, ya warna apa datang dari buah apa begitu. Jadi ini adalah produk yang ramah lingkungan dan memang dunia tengah mengapresiasi semua kegiatan yang menjaga lingkungan kita. Dulu para penenun itu hanya menenun kain-kain itu untuk kebutuhan adat, ya, untuk ulos. Ya, kita tahu bahwa masyarakat Batak itu sangat kaya. Setiap jenis ulos itu diperuntukkan untuk peristiwa tertentu, atau sebaliknya, setiap peristiwa dalam hidup ada ulosnya, begitu ya. Jadi ulosnya banyak ya, Pak? Ulosnya banyak. Nah, untuk kawin beda, untuk Yeah. minang beda, untuk macam-macam beda. Nah, tetapi sekarang oleh ibu-ibu itu kita latih untuk bisa menenun kain-kain ulos yang bisa dipakai. Nah, kalau ulos untuk adat dia lebih kaku, lebih keras, tetapi yang untuk bisa dipakai itu benang-benangnya lebih halus. Nah, sekarang hasil tenun mereka sudah menjadi baju, sudah menjadi tas, sudah menjadi taplak meja, sudah menjadi runner dan lain-lain. Kenapa kita lakukan demikian? Kita ingin penghasilan para penenun kita meningkat. Kita ingin melestarikan juga kemampuan mereka menenun. Sebab kalau kita tidak perhatikan mereka, para penenun ini, mungkin pada suatu waktu ulos-ulos yang luar biasa, ulos-ulos dan adat itu akan punah. Nah, kita ingin profesi penenun itu juga profesi yang menghasilkan, profesi yang membanggakan, profesi yang nantinya juga diminati oleh anak-anak muda. Sehingga hasil-hasil karya tenun itu bisa dilestarikan dan mereka pun bisa sejahtera karena bisa menjual karya-karya mereka yang dipakai oleh banyak orang termasuk turis-turis mancanegara. Dan mengingat kalau ulos ini digunakan untuk pakaian sehari-hari seperti yang saat ini Bapak kenakan ataupun mungkin juga bisa untuk home furniture rumah tangga itu juga mungkin makin banyak kebutuhan yang memang sesuai dengan market atau pasar yang saat ini membutuhkan ya Pak ya. Dan ini tentu saja menarik sekali, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa saat ini tentu saja teman-teman di daerah-daerah juga bangga menjadi petani kopi karena semua orang tuh kayak ada kepercayaan diri untuk tadi setelah memanggil para mungkin jurnalis dari asing, mereka jadi tahu bahwa untuk menghasilkan secangkir kopi ini ada perjalanannya. Bapak kira-kira ada lagi nggak Pak kearifan lokal yang ditonjolkan di event ini selain mungkin tadi tenun dan juga kopi dari Sidikalang Pak? Pada akhirnya yang kita tawarkan adalah bagaimana masyarakat daerah itu hidup. Ya, jadi budaya, lalu adat istiadat, makanan, lagu, pakaian, ya. Itu yang ingin kita perkenalkan. Saya kira itu yang sangat unik dan tidak ada dimanapun. Saya lihat bahwa turis-turis luar negeri itu mengapresiasi budaya-budaya lokal. Nah, pengalaman hidup dan tinggal bersama keluarga-keluarga daerah itu kita buka kepada turis mancanegara. Jadi mereka bisa menikmati, bisa melihat bagaimana kehidupan masyarakat daerah sehari-hari. Mereka akan melihat bagaimana istimewanya budaya kita, bagaimana seorang anak menghormati ibunya, bagaimana setiap peristiwa itu kita nilai dan kita hargai dengan cara-cara yang berbeda. Dan mungkin itu tidak bisa didapat di negara-negara Eropa dan Amerika yang istimewa itu. Jadi itu yang kita ajak, tetapi juga mereka juga bisa menikmati cara atau budaya adat istiadat subsuku Batak. Kan saya bilang yang paling istimewa, paling besar ada 4 di Kabupaten Dairi. Selain masyarakat lain yang kelima. Adat istiadat Toba, adat istiadat Simalungun, adat istiadat Karo, dan adat istiadat Papa. Masing-masing ada perbedaannya. Seperti misalnya gendang. Ya, gendang itu juga berbeda-beda. Ada yang berjajar dari kecil ke besar, tetapi ada juga yang berjajar dari besar ke kecil. Ada historinya, ada alasannya kenapa. Itu
menjadi cerita-cerita yang istimewa. Oke, terakhir Pak, mungkin singkat saja harapan untuk berlangsungnya Semesta Diary memanggil ini Pak. Pekerjaan ini tidak mudah karena melibatkan banyak sekali pihak, banyak sekali peran. Karena kalau hanya dikerjakan oleh pemerintah tidak akan luar biasa. Kita ingin semua berpartisipasi. Kita berharap partisipasi ini juga akan menghadirkan gagasan-gagasan baru lagi, ya, menghasilkan semangat baru. Saya berharap ini bisa berhasil. Saya berharap semua terlibat. Saya harap calling ini, panggilan ini dijawab oleh siapa saja yang cinta akan diary. Mari balik ke kampung. Di kampung juga luar biasa. Kita bisa bersuka cita, kita bisa mendapatkan hasil yang sama seperti di kota. Kemajuan juga ada di desa-desa. Dan bersama-sama memajukan Kabupaten Diary. Yes. Sekali lagi terima kasih Bapak Bupati, terima kasih perbincangannya dan semoga sukses menggelar event Semesta Diary memanggil sampai besok Desember ya Pak ya, 2022. Ya pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bupati Kabupaten Diary. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Edi Keleng Ate Berutu, dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.